Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negara Kobat Syahriar. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluar dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun. Dan dititahkan pergi mengaji kepadamu Alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih, hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi, saling mencari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya, Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya ke gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itu sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cambul. Di dalam cembul yang lain, lelah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera, Syahperi mengeluarkan dayang-dayangnya itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahri pun duduk berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Dihadap oleh segala dayang dan inang pengasuhnya. Sedangkan Indra Bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah dari angin taufan. Ketika nenek tua mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari bulu perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki bulu perindu yang dicarinya. Tetapi nenek tua itu mengemukakan syarat. Kalau kamu mau, kamu harus membiarkan rakyat negeri antah berantah.
Indra bangsawan bertemu nenek tua itu di lorong Antah. Nenek tua itu bercerita tentang negeri Antah Berantah yang dipimpin oleh Raja Habir. Dan harus menunggu Raja Habir membuat sayembara, maka dia akan menjadi suami kepada putrinya, Dewi Kumalasari. Setelah bersetuju dengan syarat nenek tua itu, dia segera pergi ke tengah jalan dengan menunggang kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Selepas bangsawan itu tiba di destinasinya, dia memberitahu pengawal bahwa dia akan menjadi orang yang membantu mereka melawan Gergasi. Setelah berkali-kali menyerang Derya Gergasi itu, akhirnya dia berjaya membunuh Gergasi itu. Selepas pertandingan, Raja Habir mengawinkan putri-putrinya dengan bangsawan Indra yang diadakan selama 7 hari. 7 malam, Indra bangsawan bercadang untuk mengambil buruh perindu dan pulang ke bumi. Obat Syahrial bersama istrinya setelah meminta izin dari Hari Raja Habir. Ia mendatangi lorong Antah Berantah, menyerahkan bulu rindu yang diinginkan oleh Indra bangsawan. Nenek itu menyerahkannya kepadanya. Setelah mengambil bulu perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Obat Syahrial. Pada masa itu, Indra bangsawan menyerahkan bulu perindu kepada raja. Kemudian raja mengumumkan bahwanya Indra bangsawan akan menjadi penggantinya. Mengetahui adiknya telah menerima bulu perindu, Syahpuri merasa bangga. Dan kedua beradik itu hidup berdampingan dengan aman.